lagi ngerjain tugas yang deadline-nya tinggal hitung jam. Kalau yang terakhir, semangat ya. Kita semua pernah ada di fase itu kok. Nah, di sini kita itu akan membahas salah satu bab yang ada di buku The Quran, A Historical Critical Introduction karya Nikolai Sinai. Tenang dulu ya, jangan takut ketika mendengar kata historical ataupun kritikal. Kedengarannya sih memang berat ya, tetapi di sini kita berdua akan membahasnya lebih santai. Nah betul, jadi anggap aja kita tuh lagi ngobrol tentang bagaimana sih Al-Quran itu dipahami dari sudut pandang akademik. Dan yang paling menarik di bab ini itu beliau belum memasukkan perdebatan yang rumit. Justru kita itu akan mengenal karakternya dulu dan dasar Al-Quran sebagai sebuah teks. Ada nih sebuah pembahasan yang menurut saya itu cukup unik, yaitu pola komunikasi dalam Al-Quran. Menurut Sinai ada 3 unsur utama. Yang pertama itu Allah sebagai pembicara, Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, sedangkan masyarakat seperti kita ini dianggap sebagai audiens. Nah berarti Al-Quran itu tidak selalu berbicara langsung kepada pembaca. Benar, kadang Allah itu berbicara kepada Nabi, kadang kepada orang-orang yang beriman, dan juga kepada orang-orang kafir. Oh, bahkan ada nih dialog antar tokoh. Oh iya, makanya ketika kita membaca Al-Quran nih, kita kan sering menemukan pergantian kata ganti yang mendadak. Nah, berarti kadang itu kalau lagi baca Al-Quran nih, tiba-tiba ganti sudut pandang. Iya, dan menurut Sinai, seperti itu dianggap bagian dari gaya retorika Al-Quran. Nah, ada istilah yang cukup lumayan keren nih di bab ini, yaitu self-referentiality. Kalau dibaca cepet kayak mata kuliah tambahan ya. Tuh, padahal pembahasannya itu sederhana loh. Yaitu Al-Quran itu seringkali menjelaskan tentang dirinya sendiri. Contohnya, Al-Quran itu menganggap dirinya itu sebagai kitab, petunjuk, peringatan, atau bahkan wahyu dari Allah. jadi Al-Quran itu bukan hanya menyampaikan pesan ya, tetapi juga menjelaskan tentang apa dirinya dan tentang apa fungsinya. Tepat sekali. Nah, ada nih di bagian favorit saya, yaitu tentang membahas sastranya. Nah, menurut kamu bagian apa sih yang menonjol? Rima dan iramanya nggak sih? Tapi kan Al-Quran bukan puisi. Oh benar, tapi Sinai itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan puisi alat musik loh, tetapi memiliki pola bunyi yang sangat khas. Makanya kalau kita dengar, bahkan orang yang belum paham bahasa Arab aja itu seringkali menganggap bahwa Al-Quran itu memiliki keindahan yang tertentu. Iya, dan pola bunyi itu juga bisa membantu dalam proses penghafalan. Nah, jadi selain indah untuk didengar, ternyata Al-Quran ini itu mudah untuk diingat. Wah, multifungsi sekali ya, estetis dan praktis. Kalau definisi akademik nih, apa kelebihan dari tulisan Nikolai Sinai menurutmu? Jadi tulisan Nikolai Sinai ini pembahasannya tuh sistematis. Jadi tidak hanya membahas isi Al-Quran, tetapi juga membahas struktur dan juga bahasanya. Saya juga merasakan hal yang sama sih. Banyak hal yang biasanya itu
bahasa yang khas. Nah, selain itu, kita juga belajar bahwa Al-Quran itu bisa dipandang dari berbagai perspektif, termasuk sastra dan juga historis. Dan melalui pendekatan tersebut, kita itu bisa melihat bahwa Al-Quran di sini itu bukan hanya kayak dari sisi ajaran, tetapi juga kayak dari sisi struktur maupun bentuk teksnya. Nah, baik, terima kasih atas diskusinya hari ini. Terima kasih juga, semoga pembahasan ini itu membantu teman-teman yang sedang belajar studi Al-Quran dan tafsir. Kalau ada tugas yang belum selesai, semoga cepat selesai. Kalau sudah selesai, selamat menikmati hidup. Nah, akhirnya sampai juga kita di penghujung waktu. Kalau masih ada yang bingung, tenang. Kita juga sempat bingung waktu pertama kali baca materinya ya. Iya, benar sekali. Bedanya, kami bingungnya itu sambil bikin tugas ya. Kalau kalian bingungnya sambil dengerin podcast. Tapi semoga setelah diskusi ini, kita semua jadi lebih paham nih tentang kajian studi historis kritis Al-Quran. Dan semoga nilai UAS reading test kita ini juga historis dan kritis ya, terutama kritis terhadap nilai yang terlalu kecil. Semoga dapat nilai A ya teman-teman. Amin, paling serius sih untuk hari ini. Saya Niken Aida Halina Kamalia. Dan saya Aura Resti Agustin. Saya Niken Aida Halina Kamalia. Dan saya Aura Resti Agustin. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dan semoga tugas-tugas kita segera menemukan titik terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya.